Makan sebelum berenang nggak bikin kamu kram kok. Katanya sih kita perlu nunggu sekitar 30 menitan dulu baru boleh berenang. Kalau nggak gitu kita bisa kram dan parahnya lagi bisa tenggelam. Tapi nggak gitu juga lah. Semua itu salah kaprah. Tubuh bisa beradaptasi saat kita berenang dengan perut kenyang. Kalaupun kamu mengalaminya saat berenang, lemaskan saja tubuhmu dan usahakan tetap mengapung agar kondisimu semakin membaik. Megang katak dan kodok nggak akan bikin kulitmu kutilan. Kutil disebabkan oleh suatu virus yang cuma disebarkan oleh manusia. Mitos ini muncul karena tekstur kulit kodok dan katak pohon berlekuk-lekuk sehingga mirip kutil. Meski nggak bikin kutilan, katak bisa saja beracun. Jadi sebaiknya jangan asal pegang ya. Kamu nggak akan begitu saja menelan 8 laba-laba saat tidur selama setahun. Mitos jadul ini benar-benar nggak logis. Kebanyakan orang tidur dengan mulut tertutup. Jadi laba-laba nggak akan mungkin merayap ke wajah, apalagi sampai masuk ke mulut. Nah, kalau kamu tidur sambil membuka mulut, kemungkinan besar kamu juga akan mendengkur. Bunyi menggelegar yang dihasilkan pastinya sudah cukup ampuh untuk mengusir laba-laba. Pisang tidak tumbuh di pohon loh. Sebutan pohon pisang sudah terbiasa kita sematkan pada tumbuhan berjenis herba ini. Dan anehnya, pisang juga berkerabat dengan jahe-jahean. Pohonnya berupa sukulen yang menyerupai batang besar, sama seperti lidah buaya, tanaman giok, atau kaktus. Pisang juga termasuk beri-berian, sama seperti labu, timun, dan alpukat. Nonton TV dari jarak super dekat gak akan merusak mata. Kamu pernah diomelin mamamu ya? Gara-gara duduk terlalu dekat dengan monitor TV dan PC. Menurut dokter mata, hal ini memang bisa bikin matamu nyeri, tapi cuma berlangsung sementara waktu kok. Efek jangka panjangnya jarang dijumpai. Penderita rabun jauh juga kemungkinan besar akan tetap rabun jauh meski mereka nonton TV dari jarak aman. Sebagian besar panas tubuh kita nggak cuma keluar lewat kepala loh. Kamu ngiranya gitu ya? Terutama saat cuaca dingin? Sebetulnya sih, panas akan keluar melalui sekujur tubuh. Hanya saja, kepala menjadi bagian tubuh yang paling terbuka. Makanya kamu perlu pakai topi untuk membuatnya tetap hangat. Bagian tubuh lain kan sudah dihangatkan dengan balutan jaket dan celana tebal. Kamu nggak sengaja nelan permen karet? Tenang, permen karetmu nggak akan ketahan di dalam tubuh selama 7 tahun. Sebaiknya jangan telan permen karet yang sudah kamu kunyah ya, karena nggak baik untuk pencernaanmu. Tapi kalau nggak sengaja, nggak perlu panik juga kali. Meski nggak bisa sepenuhnya dicerna, permen karet akan tetap keluar dari sistem pencernaanmu secara alami. Cuma dalam hitungan hari. Lidah kita nggak punya bagian-bagian yang peka terhadap rasa. Nggak ada bagian khusus yang peka terhadap rasa pahit, manis, asam, umami maupun asin. Otot raksasa ini bisa mengecap semua rasa di semua sisinya. Jadi, kamu nggak perlu repot-repot memosisikan makanan di sisi lidahmu. Sidik jari bisa saja tidak unik. Nyeremin juga ya. Alasannya sederhana aja kok. Kita nggak akan bisa mengecek sidik jari milik setiap manusia di seantero dunia. Jadi, keunikan sidik jari kita nggak bisa dipastikan. Orang-orang yang berkerabat juga bisa punya sidik jari yang agak mirip. Nah, coba bayangin deh, penghuni planet kita saja mencapai 7 miliar orang. Tentu sangat sulit untuk memastikannya kan? Sebetulnya, arti kata sushi bukan ikan mentah. Banyak orang yang mengiranya ikan mentah. Kata dalam bahasa Jepang ini berarti nasi asam. Nasi inilah yang jadi primadona di setiap hidangan sushi. Kamu juga bisa beli sushi lengkap dengan ikan matang di supermarket. Meski banyak diperdebatkan, hiu ternyata punya lidah loh. Tentu saja lidahnya nggak sama dengan punya kita dong. Kebanyakan malah nggak bisa digerakkan. Jadi, kegunaannya sangat terbatas. Lidah hiu pemotong kue juga nggak begitu berfungsi saat hewan ini mencerna makanan. Fungsinya justru untuk menopang sejumlah tulang di sekitar insang. Ngapain perlu lidah segala kalau giginya saja sudah bikin mangsanya ngacir? Nggak masalah kok kalau kamu menelan biji semangka. Buah segar ini memang cocok banget disantap saat cuacanya lagi ngebul. Tapi kamu pasti jadi kehilangan selera ya saat ngebayangin bijinya bisa tumbuh di dalam perut. Lelucon masa kecilmu kan? Tenang aja sih, biji-bijian gak akan bisa numbuh setelah terkena asam lambung. Malahan, biji semangka sebetulnya menyehatkan. Masa hidup lalat lebih lama dari 24 jam. Bahkan, ada yang bisa hidup selama berhari-hari sampai bertahun-tahun. Lalat rumah yang berisik itu ternyata juga hidup agak lama.
Kadang bisa sampai 1 bulan. Percuma juga kalau kamu menguncinya di dalam ruangan. Bukannya bikin si lalat cepat mati, kamu malah akan repot sendiri karena nggak bisa masuk ke situ selama berbulan-bulan. Buah dan sayur segar nggak beda jauh dengan produk beku. Makanan segar memang kelihatan lebih menyehatkan ya. Ya, tapi tak semudah itu Alejandro. Mangga atau wortel segar harus melewati proses panjang sebelum sampai di pasaran. Kebanyakan makanan segar didistribusikan dengan truk, kapal, dan pesawat. Sebelumnya juga sudah diproses terlebih dulu. Nah, agar tetap segar setelah sampai di tujuan, produk itu sering dilapisi dengan pestisida. Sedangkan buah dan sayuran beku langsung dibekukan agar semua nutrisi dan mineralnya tetap terjaga. Kecuali kalau bisa berkebun sendiri, tentu kamu akan bisa menjamin kesegarannya. Bener kan? Tembok besar Tiongkok nggak bisa dilihat dari bulan. Yang bisa terlihat dari sana hanyalah bumi yang sebagian besarnya berwarna putih, lalu ada biru dengan bercak tumbuhan berwarna kuning dan hijau. Dari jarak sejauh ini, objek buatan manusia pastinya sulit dilihat. Meski begitu, dari orbit rendah bumi, kita bisa melihat perkotaan saat siang dan malam hari. Lengkap dengan jalan raya besar, bandara, bendungan, dan waduknya. Wah, rumahku bisa kelihatan juga nggak ya? Petir bisa menyambar tempat yang sama lebih dari 1 kali. Mitos klise ini terus-terusan muncul walau sebenarnya salah kaprah. Petir akan menyambar objek apapun yang dihinggapinya, bisa sekali, bisa juga berkali-kali. Dalam banyak kejadian, frekuensinya kemungkinan besar sebanyak 2 kali. Gedung Empire State aja bisa tersambar petir lebih dari 100 kali loh dalam setahun. Cincin Saturnus tidak sepenuhnya padat. Kalau dilihat dari fotonya sih kelihatan padat, tapi sebetulnya nggak begitu. Di dalamnya ada partikel batu dan es kecil. Ukurannya juga bervariasi, dari sekecil butiran pasir sampai sebesar rumah. Mau nyoba melewati cincin ini dengan pesawat luar angkasamu? Nah, ini buat kamu yang hobinya membunyikan sendi jari nih. Tenang aja, hal ini nggak akan menyebabkan radang sendi kok. Banyak orang takut melakukannya karena diwanti-wanti oleh teman dan saudaranya. Mitos yang paling populer bilang kalau kebiasaan ini akan menyebabkan artritis. Enggak lah, seorang ilmuwan bahkan terus membunyikan jari tangan kirinya selama lebih dari 60 tahun. Dan ajaibnya, dia nggak apa-apa tuh. Membangunkan orang yang tidur sambil berjalan nggak akan membahayakannya kok. Yang lebih berbahaya justru kalau dia dibiarkan berkeliaran saat tidur sambil berjalan. Sebaiknya bawa dia lagi ke tempat tidur agar dia nggak kenapa-napa. Kita mengefektifkan sebagian besar otak kita dan pastinya jauh melebihi 10%-nya. Apalagi para penonton setia Sisi Terang. Meski otak manusia belum sepenuhnya diteliti, mitos 10% ini bisa dipastikan salah kaprah. Kita mengaktifkan dan menonaktifkan sebagian otak serta memakai bagian lain sesuai dengan kebutuhan. Kita memang belum bisa menyingkap kekuatan rahasianya, tapi mudah-mudahan suatu hari nanti bisa terwujud. Saat berhibernasi, beruang nggak tidur pulas, hewan ini cuma memasuki torpor. Caranya dengan memperlambat metabolisme tubuh, tapi masih tetap bereaksi dengan segala macam stimulus yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kamu kebetulan melihat beruang yang tidur nyenyak saat cuaca dingin, mending jaga jarak deh. Bunglon mengubah warnanya untuk berkomunikasi dan memperlihatkan mood. Si jawara kamuflase ini malah jarang menggunakan kemampuannya untuk mempertahankan diri. Perubahan warna kulitnya menandakan emosi yang kuat. Saat sedang gelisah dan kesal, ia akan berubah menjadi hitam. Tapi saat sedang senang, warnanya akan tetap hijau atau biru cerah. Matahari nggak berwujud bola api. Bintang induk kita ini nggak terbakar layaknya kayu di perapian maupun kompor gas. Matahari bersinar sebagai bola gas raksasa dan di intinya terjadi fusi nuklir. Warnanya juga bukan kuning atau putih, tapi biru kehijauan. Mata kita melihat semua warna pelangi di sekitar matahari, lalu menghamburkannya menjadi warna kuning keemasan yang biasa kita lihat. Penglihatan anjing nggak cuma hitam putih loh. Memang sulit sih memintanya untuk membedakan gradasi warna, tapi para ilmuwan sudah tahu karakteristik dari penglihatannya. Anjing melihat dunia ini dalam skema warna dasar kuning, biru, dan abu-abu. Bukan hitam dan putih. Anjing juga nggak bisa melihat rona warna dari hijau ke merah. Saat mengejar bola tenis, ia lebih mengandalkan gerakan dan bau, bukan warna.
Garam nggak akan bikin air cepat mendidih kalau kamu memasukkannya sebelum merebus spaghetti, waktu matangnya juga nggak begitu terpengaruh. Begitupun saat kamu memasukkan minyak biar pasta yang kamu masak tidak lengket. Percaya deh, nggak akan ngaruh. Agar airnya nggak meluap-luap saat mendidih, tuang sedikit minyak ke dalamnya. Kemungkinan bangsa Viking nggak pernah pakai helm bertanduk. Helm keren ini nggak punya fungsi praktis di kehidupan mereka kok. Awalnya, aksesoris ini dibuat sebagai kostum opera pada abad ke-19 dan terus bertahan sampai sekarang. Lah, terus tujuannya apa dong? Ya biar keren aja. Mungkin ada juga sih sebagian Viking yang menggunakan helm ini, tapi kalaupun ada, pasti jarang. Temuan arkeologis telah membuktikannya.